Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kawan-kawan sekalian, sejarah pada hakikatnya adalah catatan kolektif bangsa tentang peristiwa perjuangan dan perubahan sosial yang membentuk siapa kita hari ini. Ia tak sekedar susunan tanggal dan nama, tapi juga jendela nurani yang memancarkan nilai dan arah moral bangsa. Kita tahu sejarah idealnya ditulis berdasarkan fakta. Tapi kita juga paham penulisan sejarah sering tak steril dari tendensi kekuasaan di masa lalu. Sejarah ditulis dari logi untuk melanggengkan kepentingan penjajah. Saat Orde Baru, sejarah dibingkai demi pembenaran kekuasaan, bukan demi kebenaran. Maka tugas generasi hari ini adalah memastikan sejarah ditulis bukan demi kepentingan pragmatis politik semata, tetapi demi kejujuran. Karena itu penulisan sejarah harus dilakukan dengan hati yang merdeka, dengan ketulusan, dengan tanggung jawab moral demi bangsa yang lebih bermartabat, demi bangsa yang jujur pada masa lalunya, dengan kepala tegak dan hati yang jernih, agar lebih bijak dan teguh menatap masa depan. Biarkan kecerdasan rakyat ikut bekerja, mengkritisi, menganalisis, dan menafsirkan sejarah lewat ruang dialog yang sehat. Bukan lewat monolog sepihak yang menutup ruang tanya. Bukan lewat narasi tunggal yang dangkal dan gagal seperti warisan gaya propaganda lama. Kawan-kawan sekalian, hari ini pameo bahwa sejarah resmi sering ditulis oleh dan untuk para pemenang kembali terasa relevan. Mundurnya arkeolog senior Profesor Hari Truman Simanjuntak dari tim penulisan ulang sejarah nasional Indonesia bentukan kawan saya Menteri Kebudayaan Pak Fadlizon mengingatkan kita pada sikap serupa dari Profesor Sartono Kartodirjo, guru besar sejarah Universitas Gadjah Mada. Profesor Sartono pernah mundur sebagai salah satu penulis buku sejarah nasional Indonesia yang menyingkirkan kejujuran, terutama di jilid ke-6 yang membahas masa pendudukan Jepang hingga awal Republik. Bedanya Profesor Sartono mundur di ujung, Profesor Hari memilih mundur sejak awal. Barangkali karena telah mencium arah penulisan yang ingin dibelokkan atau ditulis yang tidak memenuhi standar akademis dan moral. Kita masih ingat sejarah 6 jilid versi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang diterbitkan tahun 1975. Syarat kepentingan Orde Baru khususnya dalam proyek desoekarnoisasi. Di jilid ke-6 peran Bung Karno sebagai penggali Pancasila dikaburkan, diganti dengan narasi BPUPK versi Muhammad Yamin. Padahal versi ini sudah terbantahkan melalui dokumen otentik yang diteliti A.B. Kusumo, dosen dari Universitas Indonesia, dalam buku lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. Saya pribadi tidak sepakat jika Bung Karno dikultuskan dalam penulisan sejarah. Namun, saya meyakini sejarah tetap harus mencatat secara jujur
apa yang benar-benar telah beliau kerjakan dan persembahkan untuk Republik ini, bukan untuk mengagungkan, melainkan untuk menghadirkan gambaran yang utuh tentang peran, pemikiran, dan kontribusi beliau sebagaimana adanya. Sebab rakyat berhak mengetahui dan menilai sejarah tokoh-tokohnya secara adil, jujur, dan menyeluruh. Sejarah bukan hanya perkara kegemilangan dan kejayaan. Sejarah juga soal penderitaan, kekelaman, dan kehilangan, kekeliruan, tetapi harus dituliskan bukan untuk bahan ratapan, namun pelajaran bagi generasi baru. Pelajaran untuk menghindari keburukan dan menjadi lebih beradab ketimbang para pendahulunya. Kini sejarah akan ditulis ulang dalam 10 jilid. Tetapi rancangan awalnya mengundang banyak pertanyaan. Mengapa peristiwa penting krisis moneter 1997, gerakan mahasiswa, kerusuhan rasial saat kejatuhan Soeharto hingga agenda reformasi tak terlihat? Mengapa momen historis seperti Kongres Perempuan 1928, Konferensi Asia Afrika 1955, Asian Games 1962, dan Ganevo juga absen dari penulisan? Ini bukan sekedar soal kurang halaman. Ini soal apa yang sengaja dilupakan dan untuk siapa sejarah ditulis. Karena itu saya mendukung pemanggilan teman saya, sahabat saya, Pak Fadlizon sebagai Menteri Kebudayaan beserta jajaran Kemendikbud oleh Komisi 10 DPR RI, bukan untuk menghambat, melainkan sebagai langkah konstruktif dan demokratis untuk memastikan bahwa sejarah bangsa tidak ditulis tergesa-gesa tanpa partisipasi publik demi seremoni ulang tahun Republik Indonesia ke-80 tahun semata. Rakyat berhak tahu dan berhak menjaga akurasi ingatan kolektifnya. Di era keterbukaan hari ini, sejarah harus ditulis dengan transparan, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap fakta. Menulis sejarah dari logi untuk kepentingan penjajah, seperti yang dilakukan H.J. de Graaf, harus kita tinggalkan. Kita tak bisa membangun masa depan dengan memakai kacamata dominasi. Bahkan soal pernyataan Bung Karno bahwa Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun yang kemudian dikoreksi oleh Profesor G.J. Resking dari UI, tak perlu dimasukkan sebagai catatan koreksi dalam buku sejarah resmi. Bung Karno menyampaikan itu bukan untuk menulis kurikulum, melainkan untuk membakar semangat perlawanan terhadap penjajah, dan semangat itulah yang tak boleh padam dan dilupakan sejarah. Kawan-kawan sekalian, sejarah bukan milik elit, ia milik rakyat. Ia bukan alat kekuasaan, melainkan cermin kejujuran bangsa. Maka biarkan ia tumbuh melalui ruang tukar pikiran, bukan mimbar satu arah. Biarkan sejarah jadi ruang dialog yang terbuka, bukan monolog yang menyumbat akal sehat. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa menghormati pahlawannya, tapi juga bangsa yang berani jujur pada sejarahnya sendiri. Dan seperti kata Bung Karno, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Never leave history. Untuk dan atas nama kepentingan apapun, dan seperti kata Aristoteles, Plato memang temanku, tetapi kebenaran adalah teman yang lebih baik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minum teh sore hari ini.